Shalom Pak, perkenalkan nama saya Katarina Elfrida Moi, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 6 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pengertian manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang artinya seni dalam melaksanakan dan mengatur. Jadi manajemen ialah sebuah seni. Seni ini tentu berkaitan dengan sebuah keindahan. Pengertian manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen pendidikan adalah sebuah tata kelola sumber daya, baik sumber daya manusia, material, waktu, informasi, dan sumber daya lainnya, agar penggunaannya lebih efektif dan efisien, dan diatur mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pada bidang pendidikan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Ada 7 komponen sekolah yang harus dikelola sebagai bagian dari fungsi manajemen berbasis sekolah, yakni kurikulum atau program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 1. Fungsi manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional Pusat. Sekolah merealisasikan dan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah turut bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Kurikulum muatan lokal telah dikembangkan dan digunakan sejak tahun 1984. Kepala sekolah dan guru perlu menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan operasional ke dalam program tahunan, caturwulan, dan bulanan. 2. Fungsi manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinan dalam mengelola tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. Manajemen tenaga kependidikan atau guru dan personil mencakup 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, 7. Penilaian pegawai. 3. Fungsi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuritan merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Bidang manajemen siswa memiliki 3 tugas utama, yakni penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa, mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa yang akan diterima dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal kelas. 4. Fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Keuangan dan pembiayaan bersumber dari yang pertama, pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat umum dan khusus diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 2. Orang tua dari peserta didik. 3. Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai, biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan peralatan pengajaran. Biaya pembangunan mencakup biaya pembelian dan pengembangan tanah, pembangunan gedung, rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya untuk barang-barang yang tak habis pakai. Komponen utama manajemen keuangan meliputi 1. Prosedur anggaran, 2. Prosedur akuntansi keuangan, 3. Pembelajaran perundangan dan prosedur pendistribusian, 4. Prosedur investasi, 5. Prosedur pemeriksaan. 5. Fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun dan taman sekolah, jalan menuju sekolah. Manajemen sarana prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. 6. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana yang berperan dalam pembinaan dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain 1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, 3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Hubungan baik antara sekolah dan masyarakat akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja. 7. Fungsi manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah seperti security. Manajemen komponen tersebut merupakan bagian penting dari MBS yang efektif dan efisien. Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Efektivitas. Menurut Mulyasa tahun 2008 mengatakan bahwa efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi dengan masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan antara lain 1. Validitas intern yaitu serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengukur secara pasti ketercapaian sasaran atau suatu program pendidikan. 2. Validitas eksternal yaitu serangkaian tes penilaian yang dirancang untuk mengukur secara pasti perilaku suatu program pendidikan secara intern telah valid. 2. Efisiensi MBS. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Jika efektivitas dilihat dari perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai, maka efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output.
Efisiensi memiliki kaitan langsung dengan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas secara optimal sehingga memberikan dampak yang optimal pula. Dikatakan suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien, mampu menyediakan keseimbangan antara penyedia dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan. 3. Produktivitas MBS. Di dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Seiring dengan bertambahnya waktu, semakin besar pula modal untuk pendidikan. Sekolah pun menjadi semakin berkembang karena semakin besarnya tuntutan pendidikan yang harus dikembangkan. Koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. 1. Koordinasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Berikut ada karakteristik koordinasi. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpinan. 2. Koordinasi adalah kerjasama. 3. Koordinasi merupakan proses yang terus-menerus. 4. Peraturan usaha kelompok secara teratur. 5. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. 6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Selanjutnya, prinsip-prinsip koordinasi. Koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal. 2. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam koordinasi adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama. 3. Koordinasi merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan. 4. Koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan. 5. Perbedaan pendapat harus diakui sebagai penggayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitannya dengan situasi secara keseluruhan. Manfaat koordinasi. 1. Menghilangkan dan menghindarkan perasaan terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan. 2. Menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. 3. Mengurangi dan menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara penjabat dan pelaksana. Cara melakukan koordinasi. 1. Mengadakan pertemuan-pertemuan informal di antara para penjabat. 2. Membuat penyebaran kartu kepada para penjabat yang diperlukan. 3. Mengangkat koordinator. 4. Membuat buku pedoman lembaga. 5. Berhubungan melalui alat penghubung. 6. Membuat tanda-tanda. 7. Membuat simbol. 8. Membuat kode. 9. Bernyanyi bersama. 2. Komunikasi adalah proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Komunikasi juga merupakan proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang atau kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Organisasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas. Tanpa adanya komunikasi, maka maksud bersama tidak dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Ada 2 komunikasi, yaitu komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern, dasar komunikasi yang baik antara berbagai personil harus dikembangkan untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Tujuannya menciptakan kondisi menarik dan hangat, personil dapat bekerja terdorong untuk berprestasi lebih baik dan mengerjakan tugas mendidik dengan penuh kesadaran. Manfaat, mudah dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan bantuan orang dengan berdiskusi. 2. Komunikasi ekstern. 1. Hubungan sekolah dengan orang tua. 2. Hubungan sekolah dengan masyarakat. 3. Supervisi MBS.
Secara umum, supervisi pendidikan diarahkan pada pembinaan guru dan staf sekolah atau kepala sekolah pengawas berkewajiban untuk memberikan segala bantuan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan terhadap berbagai aspek dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan bantuan kepada guru-guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Fungsi supervisi pendidikan: 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis tujuan belajar mengajar. Teknis supervisi: 1. Kunjungan dan observasi kelas. 2. Pembicaraan individual. 3. Diskusi kelompok atau pertemuan kelompok. 4. Demonstrasi mengajar. 5. Perpustakaan profesional. 1. Pemimpin sulit mengendalikan guru yang terlambat dan masuk siang. 2. Sulit melakukan supervisi terhadap semua guru. 3. Tidak adanya reward bagi guru yang memiliki kinerja baik. Selain itu, belum dapat melibatkan semua guru dalam kegiatan di sekolah karena terkendala guru memiliki kompetensi yang tidak sama. 4. Kesulitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena masih banyak guru yang malas untuk mengikuti kegiatan workshop, apalagi untuk melanjutkan studi. 5. Hambatan dalam mengelola kurikulum. Jika melakukan evaluasi terhadap perangkat pembelajaran, masih dijumpai kesalahan. Terdapat beberapa guru yang belum dapat mengoperasional komputer. Selain itu, masih dijumpai keterbatasan sarana prasarana. 6. Hambatan mengelola administrasi peserta didik dapat dilihat dari data mengenai peserta didik tidak jelas. 7. Hambatan dalam mengelola administrasi keuangan. Dana hanya berasal dari pemerintah. Keterlambatan turunnya dana menjadi kesulitan tersendiri. Solusi yang dapat diberikan adalah: 1. Sebagai pemimpin, sebaiknya selalu memberikan pengertian, pembinaan, supervisi dilakukan secara berkala, serta melakukan studi banding demi peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Memberi motivasi, dorongan kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat bekerja lebih profesional. 3. Melakukan evaluasi perangkat pembelajaran. Guru gagap iptek diwajibkan untuk mengikuti kursus komputer. 4. Untuk mengatasi pengelolaan administrasi peserta didik yang tidak jelas, maka dilakukan pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik. 5. Melakukan pengajuan proposal, penambahan ruang kelas, alat permainan edukatif. 6. Untuk mengatasi hambatan keuangan dengan mencari rekanan kerja untuk menunjang kegiatan di sekolah. Sekian penjelasan materi tentang konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah atau MBS. Terima kasih. Shalom Pak.